Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri bernama Matteo dan Carmela. Mereka tinggal di suatu desa terpencil dengan rumah mereka tepat berada di tengah ladang yang luas. Diketahui bahwa ladang tersebut adalah warisan turun-temurun. Bukan hanya menyimpan banyak kenangan, namun ladang tersebut sudah menyelamatkan banyak orang. Lalu, rahasia apa yang tersimpan pada ladang tersebut? Terlihat Matteo sedang memperbaiki kincir angin di samping rumahnya. Dari kejauhan, Matteo melihat mobil sedang menuju ke arahnya. Matteo nampak ketakutan dan menyuruh istrinya untuk segera masuk. No, hombre, no. Dan inilah sang pengedar narkoba yang sangat terkenal dan sangat kejam di daerah tersebut, bernama El Abuelo. Kedatangannya ke rumah Matteo tidak lain dan tidak bukan untuk membeli lahan yang dimiliki keluarga Matteo. Abuelo sangat bernafsu untuk memilikinya. Akan tetapi Matteo yang berpegang teguh pada prinsip keluarganya untuk tidak pernah menjual lahan tersebut apapun yang terjadi. So we have. Gracias, abuelo. Sontak hal tersebut membuat Abuelo sangat marah dan kita akan diperlihatkan betapa kejam dan sadisnya Abuelo jika ada yang menentang keinginannya. You misunderstand one thing. Ya, dengan sadisnya Abuelo menancapkan sajam tepat mengenai perut Matteo dan berkata, "Wajahku menjadi orang terakhir yang kamu lihat." I want my face to be the last thing you see. Sebelum Abuelo beranjak pergi, dia memberi tawaran terakhir kepada Carmela. "Tinggalkan ladangmu besok atau anak buahku akan membuatmu menyusul suamimu." Be back at dawn for your answer. Adiós, señorita. Sementara itu, mari saya perkenalkan dengan seorang napi legendaris yang baru saja bebas dari penjara. Napi ini bukan sembarang napi, dia sangat disegani oleh warga sekitar karena tidak pernah menyakiti orang tak bersalah dan selalu membela rakyat kecil. Namanya adalah Santana Bravo. Saat keluar dari penjara, dia mendapat surat dari tahanan lain. Surat tersebut berisi permintaan pertolongan yang tak lain dan tak bukan berasal dari Matteo. Ternyata Matteo sudah mengetahui bahwa Bravo hari ini bebas dari penjara, sehingga dia menyuruh napi lain untuk memberikan suratnya kepada Bravo. Tanpa berpikir panjang, Bravo pun bergegas menuju ke rumah Matteo. Sesampainya di rumah Matteo, Bravo melihat bekas cairan merah di mana itu adalah cairan merah Matteo saat dikoitkan oleh Abuelo. Carmela meminta Bravo untuk menolongnya dari Abuelo yang ingin merampas ladangnya. Awalnya, Bravo menolak karena tidak mungkin dia menghadapi Abuelo seorang diri. Unless you got an army in you, I suggest you just give him what he wants. Not anymore. Selang beberapa saat, datang 3 orang sheriff bernama Jack dan 2 orang tak dikenal namanya. Kedatangan Jack ke rumahnya untuk menyuruh Carmela segera mengemasi barang-barangnya, karena besok Abuelo akan menghancurkan rumahnya. Oh, Sam, I think we best bring Mr. Bravo back to the station. Funny thing. Usut punya usut, rupanya si sheriff sudah diberi uang jajan oleh Abuelo. Curiga Carmela meminta bantuan kepada Bravo, sheriff bernama Jack mengambil paksa senapan yang dipegang Carmela. Lalu menyuruh Bravo untuk pergi ke ladang yang sepi dan diikuti olehnya. Dan Into the line. By the way, sheriff yang sudah diberi uang pelicin itu mengkoitkan Bravo agar rencana Abuelo berjalan dengan lancar. Lalu, apakah Bravo benar-benar koit? Tentu saja tidak.
Saat Bravo sudah sakaratul, tiba-tiba dua orang tak dikenal membawanya. Saat terbangun, dirinya sudah berada di sebuah gubuk kecil dengan pajangan-pajangan aneh. Rupanya Bravo telah diselamatkan oleh seorang penyihir perempuan. Kita sebut saja namanya si penyihir. Bukan sembarang penyihir, dia mampu menghidupkan orang yang sudah koid dan menjadikannya mayat hidup atau yang biasa disebut zombie. Suck the hide off a cow when he gets going. I prefer Doña Celia. Bukan tanpa tujuan, si penyihir menolong Bravo untuk melawan kekejaman Abuelo. Usut punya usut, ternyata si penyihir juga punya dendam terhadap Abuelo. Dirinya memilih Bravo karena dia merasa bahwa Bravo adalah orang yang tepat untuk membantunya melawan Abuelo. Consider yourself lucky that I got to you just then. Why do you think he doesn't just walk out the door and keep right on going, eh? Full of pain and joy and... Pada awalnya, Bravo menolak karena tidak mungkin melawan Abuelo seorang diri. Bravo berkata, andai saja teman brutalnya masih hidup, dia secara tegas akan melawan Abuelo. Secara spontan, si penyihir menyuruh Bravo untuk membangkitkan teman-temannya dengan berstatus zombie. Jika berhasil menghabisi Abuelo, teman-temannya akan dijadikan manusia seutuhnya dengan bersyarat. I dreamt of different dreaming and doing. They don't give up. Awalnya, Bravo terlihat ragu-ragu untuk melakukannya. Namun, dia teringat dengan Carmela yang saat ini sedang sangat membutuhkan pertolongannya dan Bravo pun menyetujuinya. Santana. The Aztec. Lalu, ibu penyihir menyuruhnya untuk mendatangi kuburan teman-temannya lalu meneteskan cairan merahnya tepat di atas kuburan, maka secara otomatis mereka akan bangkit namun dengan status masih menjadi zombie. Tanpa buang waktu, Bravo pun berangkat menuju kuburan teman-temannya dan didampingi oleh saudara si penyihir, sebut saja namanya Miguel. He's as useless as we call... And you know the piece. Tak lupa si penyihir membacakan mantra terlebih dahulu. Light could not reach the underworld. For that, blessed by the sun god, Huitzilopochtli. What? Di kuburan pertama, dia membangkitkan temannya bernama Dobros. Bravo mulai menjalankan ritualnya dengan melukai tangannya dan membiarkan cairan merahnya jatuh tepat di atas kuburan. Dimulai dengan keluarnya asap, disusul tanah kuburan yang mulai terbelah dan I was dead? Like a bitch. Easy. I'm back! karena Dobros masih berstatus zombie, maka dia tidak akan merasakan sakit meski dipukul bahkan ditembak sekalipun. Lalu Bravo mengatakan tujuannya bahwasanya ia membutuhkan bantuan Dobros untuk melawan Abuelo. Sebagai imbalan, Bravo menjanjikan kehidupan nyata atau berstatus manusia seutuhnya dengan bersyarat. Only thing the world will remember about you. I can give you life. Lalu Bravo menuju ke kuburan kedua. More like a revenant, like DiCaprio minus the bear. Di kuburan kedua, awalnya Bravo kesulitan menemukan kuburan temannya karena tulisannya sudah memudar. Miguel mengejanya satu persatu dan menemukan nama Tommy Lasorda. Tova Wallace, Tommy Lasorda. I didn't know he was buried here. Sontak Bravo langsung meneteskan cairan merahnya ke kuburan tersebut.
Well, you know I've always been a Braves fan. You look familiar. I know you had me tight with the H-Town mob back in here. How'd that work out for you? Tanpa membuang waktu, Bravo langsung menuju ke kuburan ketiga. Di kuburan ketiga ini merupakan seorang pegulat hebat bernama Quasimodo. Bravo langsung menjelaskan maksud dan tujuannya membangkitkan dirinya. Awalnya Quasimodo menolak ajakan Bravo kecuali ia membangkitkan kekasihnya. Tanpa berpikir panjang, Bravo langsung menjalankan ritualnya. Go for it, Toother. See? Yes, sir. Lalu sampailah di kuburan kelima, namanya adalah Stickface. Stickface. No. Thank you. Dirasa sudah cukup, Bravo bergegas membawa mereka menuju rumah Carmela. Dari kejauhan terlihat dua mobil mulai menuju ke arah rumah Carmela. Di saat itu pula Carmela ditemani sang nenek bersiap-siap untuk melawan. Ternyata yang datang adalah sheriff dan anak buah Abuelo. Hope you all had a rest of choices in front of you right now, but it's time to pick your... Saat salah satu sheriff mendekat, tiba-tiba Do you accept his... Verga, pendejo! Hey, come on! Fastball. dengan mudahnya Bravo dan teman-temannya berhasil menghabisi anak buah Abuelo. Saat Carmela keluar, dia tampak terkejut dengan orang-orang yang Bravo bawa. Dengan wajah sedikit ketakutan, Carmela mempersilahkan mereka untuk masuk. Hola, señora. Soy Quasimodo. I'm Tommy. Kamala. Di dalam rumah Carmela, Dobros menagih janji Bravo untuk menjadikannya manusia seutuhnya. Akan tetapi Bravo berkata bahwa misi belum selesai karena sang dalang yaitu Abuelo belum keluar, dan otomatis dia akan segera mendatangi tempat ini. Time to put out your petto. You turn into a real boy. I said when the job was done, it ain't. Abuelo's gonna be back. He's gonna have an army with him. Di samping itu, salah satu anak buah Abuelo memberitahukan akan gagalnya teman-temannya untuk merampas ladang Carmela. Dia memberitahu Abuelo bahwa lawannya kali ini benar-benar di luar nalar. Akan tetapi, di sini kita kembali diperlihatkan betapa kejam dan sadisnya Abuelo. I didn't shoot him. Can be stopped. It helps if you have a gun. Balik lagi ke Bravo dan kawan-kawan. Lalu Carmela menunjukkan ruang rahasia kepada Bravo. Turn the lights. Done this before. Lady, listen. We need to cross the border. To cross the border. That's why Abuelo wants this place. Ya, ternyata inilah alasan Abuelo sangat ingin memiliki ladang tersebut. Terdapat terowongan yang menghubungkan rumahnya langsung ke perbatasan kota.
Carmela bercerita bahwa dulunya terowongan tersebut dibuat oleh mendiang kakeknya beserta teman-temannya dengan tujuan menyelamatkan orang-orang dari peperangan yang terjadi di masa lalu. Dan sudah bisa dipastikan tujuan Abuelo tidak lain dan tidak bukan akan menggunakan terowongan tersebut untuk menyelundupkan narkoboynya. 18 in the hole. Di samping itu, Miguel terlihat sedang berjaga di luar. Namun, tiba-tiba ternyata Abuelo dan anak buahnya sudah memantaunya sedari tadi. Abuelo langsung menginterogasi Miguel dan menanyakan siapakah dirinya dan teman-temannya. What's wrong with your face? Do you want the clinical explanation? Karena tidak mau menjawab, anak buah Abuelo menyiksanya dengan memotong jari-jarinya. Miguel terlihat kesakitan dan jelas karena Miguel adalah zombie, mau diapakan pun dia tidak akan merasakan sakit sama sekali. Sakit hati karena dibuat kesal oleh Miguel, Abuelo membawa Miguel dan lihatlah apa yang dilakukan Abuelo kepadanya. Did we lose it? Dengan tidak berperi kezombian, Abuelo memasukkan Miguel ke dalam mesin penghancur hingga menyisakan tangannya saja. Keesokan harinya, terlihat Bravo dan kawan-kawan bersiap menyambut kedatangan Abuelo. Terlihat yang datang hanya satu mobil, akan tetapi yang keluar dari mobil tersebut adalah si penyihir. Tidak butuh waktu lama, rupanya Abuelo sudah menangkap si penyihir untuk memancing Bravo menyerahkan diri. Karena tidak ada pilihan lain, Bravo terpaksa keluar dan menyerahkan diri. Karena apabila si penyihir koid, artinya dia tidak bisa memenuhi janjinya untuk menjadikan teman-temannya manusia seutuhnya. I'm scared. Bravo. Abuelo ternyata sudah memasang peledak di tubuh si penyihir. Sontak hal tersebut mengingatkan dirinya kepada almarhum istrinya yang mati karena peledak, persis seperti yang sedang dia alami saat ini. Bravo pun mulai mendekati Abuelo. Saat saling bertatap muka, Abuelo menawarkan Bravo untuk bergabung dengan dirinya dan menjadi dua bersaudara. Akan tetapi Bravo dengan tegas menolaknya dan It's amazing how times have changed. And you finish this. Abuelo, just me and you. kini harapan para zombie untuk menjadi manusia seutuhnya harus sirna. Karena siapa lagi yang bisa mengubah mereka kecuali si penyihir. You got some balls coming back here. Dengan berat hati, Bravo mengatakan untuk berhenti membantu Carmela karena tidak ada lagi yang bisa ditawarkan kepada para zombie. I have nothing to offer them now. Just be honest with them. Akan tetapi tak disangka para zombie ternyata masih mau menjalankan misi meskipun tanpa imbalan apa-apa. Dobros berkata bahwa ini adalah jalan Tuhan dan mereka akan berjuang demi kebenaran. Trying to do God's work, brother. Hingga tibalah saatnya Abuelo dan pasukannya akan menghancurkan Bravo dan kawan-kawan. Salah satu zombie bernama Stickface dengan percaya diri dan keyakinan tinggi dia keluar dan akan menghadapi mereka semua seorang diri. Namun tiba-tiba di luar pasukan Abuelo kembali berdatangan dan bertambah banyak. Dirasa tidak mungkin menghadapi mereka semua, Bravo membawa Carmela beserta teman-temannya masuk ke dalam terowongan.
What does this thing spit out? Don't you let him get away, you motherfucker. Tak butuh waktu lama, anak buah Abuelo berhasil menemukan akses masuk ke terowongan tersebut, sehingga terjadilah aksi tembak-menembak. Dengan mudahnya, Bravo dan para zombie menghabisi pasukan Abuelo. Sadar akan pasukannya telah dihabisi, Abuelo menambah pasukannya lagi untuk masuk ke terowongan. Mándalos a todos adentro. Di samping itu, Bravo menyuruh Carmela dan neneknya untuk segera keluar dari terowongan. Sementara dirinya dan para zombie akan menghadang anak buah Abuelo dan akan menghancurkan terowongan tersebut. Namun, para zombie tidak setuju jika Bravo juga harus koid. Mereka berkata bahwa takdir Tuhan itu tidak bisa diubah dan kita berada di sini hanya diberi kesempatan untuk melawan kezaliman. Dan kau Bravo, kau masih sangat layak untuk hidup. Manfaatkanlah dengan baik. Sungguh zombie yang sangat bijaksana. Wow, terhura. You still got some life. Put to good use. Save some kittens or something. Let's blow this joint. Like you read about. Lalu Bravo bergegas keluar dari terowongan tersebut. Dan sesaat setelah itu, Dolores, preferiré el mundo sin ti. Sayangnya, Bravo tidak sadarkan diri akibat tertimpa runtuhan terowongan. Carmela berusaha membangunkan Bravo, namun Bravo tidak bergerak sama sekali. Karena tidak punya waktu, si nenek pun ngide dengan akan membangunkan Bravo menggunakan nafas buatan yang masih mengandung partikel-partikel pete, jengkol, dan terasi. Alhamdulillahnya cara itu ternyata berhasil. Tanpa membuang waktu, mereka pun keluar dari terowongan tersebut. Akan tetapi, Abuelo sudah menanti kedatangan mereka di atas. ¿Qué pues, compa? Namun, tiba-tiba si nenek lagi-lagi menjadi pahlawan hingga tiba giliran si nenek akan mengkoidkan Abuelo. Namun sayangnya tidak ada pilihan lain. Bravo menyuruh Abuelo untuk menembak dirinya saja dan sebagai gantinya dia harus membiarkan Carmela dan neneknya untuk pergi. Namun sepertinya cara tersebut tidak membuat seorang Abuelo menerima permintaan Bravo begitu saja. Abuelo pun bersiap-siap untuk mengkoidkan Bravo beserta Carmela dan neneknya. Akan tetapi hal tak terduga pun terjadi. Ternyata tangan Miguel yang tersisa masih hidup dan gentayangan. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, Bravo mendekati Abuelo dan menancapkan sajam tepat di perut Abuelo. Look at me. I want my face to be the light. Setelah semua masalah berakhir, Carmela menawarkan Bravo untuk tinggal di rumahnya bersamanya. Namun Bravo menolak dan mengatakan akan melanjutkan perjalanan. No, Mia, I
I got other plans. Dios te bendiga. I will. Bravo and the Dan film pun tamat.